Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang permasalahan sosial akibat pengaruh dari globalisasi. Nah, di dalam bab ini kita akan ini kalian lihat, kalian pasti tahu perkembangan dari internet merupakan bentuk nyata globalisasi yang mau nggak mau membawa perubahan bagi kehidupan manusia, terutama kehidupan kita. Kamu pasti setuju dengan pendapat tersebut. Nah, ini yang tadi saya akan jelaskan. Ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi di dalam bab ini kita akan melakukan kegiatan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Terus kamu juga bisa menganalisis kasus dari artikel di surat kabar mengenai permasalahan sosial akibat dari globalisasi. Terus kemudian juga melalui kegiatan pengamatan tentang permasalahan di lingkungan sekitar kamu. Jadi bagaimana sikap kamu yang kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Di dalam bab 2 ini ada 3 bagian. Yang pertama ada globalisasi, yang kedua ada berbagai permasalahan sosial akibat dari globalisasi, dan nanti di akhir sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Untuk yang pertama kita akan bahas globalisasi itu apa sih? Ya. Globalisasi ini sebenarnya adalah, yang pertama kita akan bahas tentang memahami globalisasi, perkembangan globalisasi, tanggapan masyarakat terhadap globalisasi, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Yang apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Ya, globalisasi ini sebenarnya menurut para ahli, kita ambil 3 ahli di sini ya. Ada Martin Albro, ya, globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal. Artinya satu dengan yang lainnya saling terhubung, dan sepertinya kita ini akan menjadi satu desa, satu village. Itu yang sering banget didengungkan. Yang kedua menurut Selo Sumarjan, jadi proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Dan yang ketiga ada Anthony Giddens ya. Globalisasi dipandang sebagai cara hidup masyarakat pada masa kini. Oke, menurut Anda, mengapa kita perlu memahami globalisasi? Ya, karena globalisasi ini punya dampak dalam kehidupan masyarakat, walau baik berupa perubahan sosial, fenomena sosial. Dengan memahami globalisasi, kita ini juga bisa memahami pengaruh dan dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Jadi buat kita sendiri sebenarnya. Nah, yang kedua itu ada perkembangan globalisasi. Kita ada mulai dari pramodern, modern awal, dan modern. Pramodern itu dimulai pada masa ketika 1000 sampai 1500 tahun yang lalu, ketika orang India dengan orang Cina melakukan perdagangan, yaitu dengan perdagangan yang sering disebut dengan perdagangan jalur sutra, karena barang yang didagangkan adalah sutra gitu ya. Terus yang kedua ini ada modernisasi awal, ketika pada masa penjelajahan samudra ya. Pada kalian udah belajar di kelas 11, yaitu pada masa penjelajahan samudra, di mana orang-orang dari Eropa datang ke negara-negara penghasil rempah-rempah, dan akhirnya mereka melakukan penjajahan. Di situ juga ada transformasi budaya, segala macam juga terbentuk gitu ya. Terus kemudian ada modernisasi modern. Zaman modern ini ada melalui jalur perkembangan teknologi komunikasi dan budaya, yaitu dengan teknologi internet, telepon dan internet. Kemudian tanggapan masyarakat terhadap globalisasi. Ada yang pro, ada yang anti, ya, kontra. Yang pro ini ngerasa ada keuntungannya, yaitu mendorong kesejahteraan, meningkatkan kemakmuran, dan mereka kalau bisa itu proteksi terhadap barang impor itu
tidak diberlakukan. Artinya barang dari luar masuk ke Indonesia boleh-boleh saja. Kenapa? Karena demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ada juga yang anti, yaitu kenapa? Karena ini akan menimbulkan permasalahan sosial dan juga bisa mendorong eksplorasi sumber daya alam dan manusia. Pertama aja lah, permasalahan sosial akan terjadi ketika kita tidak bisa menghadapi perubahan tersebut. Misalnya orang-orang di Indonesia ini ketika tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, sementara kita tidak bisa mengimbangi, itu akan menimbulkan permasalahan sosial. Terus kemudian ketika kita menandatangani kontrak dengan negara asing dan dia boleh melakukan usaha di Indonesia, yang ada memang ada beberapa dari mereka itu mengeksplorasi sumber daya alam kita gitu ya. Terus yang berikutnya adalah mendorong pola pikir profit. Profit itu arti di sini yang selalu untung gitu ya. Tidak ngelihat apakah ada ruginya dari semua ini gitu ya. Terus yang berikutnya adalah dampak dari globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Dampaknya ini ada 3, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan politik. Kita lihat yang pertama. Di bidang ekonomi ada dampak positifnya. Negara itu bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan cara globalisasi, yaitu dengan adanya kerjasama di bidang ekonomi, terjadinya transfer teknologi. Jadi kalau mereka investasi di sini, mau nggak mau kita juga belajar tentang teknologinya mereka. Terus memperluas pangsa pasar. Kita juga boleh menjual ke negaranya dia, otomatis industri atau UMKM dalam negeri ini bisa menjual produk kita ke luar negeri. Dan ini juga menimbulkan banyaknya dolar yang masuk ke Indonesia dan menambah devisa bagi negara. Dampak negatif dari ekonomi global ini adalah industri kecil yang lemah itu tidak dapat bersaing dengan industri besar. Otomatis kita kalau membuat produksi barang yang dengan modal kecil, otomatis cost-nya juga tinggi. Kenapa? Karena pasti kita harus mau nggak mau padat karya. Terus yang kedua, terjadinya pembagian kerja berskala dunia. Ini artinya gini, banyak perusahaan-perusahaan besar itu ketika dia produksi barang, bisa aja dia misalnya membuat mur atau bautnya di Indonesia, terus kemudian dia membuat kerangka dari misalnya mobil ya, kerangka dari mobilnya di India gitu. Jadi dia bisa bikin seperti itu gitu. Terus mendorong masyarakat berperilaku konsumtif, mau nggak mau ketika mereka mengiklankan produknya dan kita sepertinya ingin beli gitu, kita nggak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan ya. Terus menimbulkan ketergantungan terhadap investasi asing dan bank dunia ya. Ketika kita tidak punya modal, banyak negara-negara asing yang mau meminjamkan, tapi kan itu tetap saja hutang dan harus dibayarkan. Di bidang sosial budaya, di bidang sosial budaya di sini ada 3 keuntungannya, yaitu budaya lokal dikenal dunia. Kita bisa memperkenalkan budaya kita sendiri, yaitu dengan tari-tariannya, misalnya dengan adat istiadatnya. Itu juga kita jadi memperkenalkan diri. Terus masyarakat dapat mengenal budaya asing. Kita juga tahu tentang kebudayaan dari negara lain. Dan kehidupan masyarakat itu semakin maju. Namun ada hal yang negatif di bidang budaya. Yang pertama ada culture shock atau sering disebut dengan kaget ya. Jadi kondisi ketidaksiapan atau ketidaksanggupan masyarakat menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dari kebudayaannya sendiri. Dan biasanya ini kita sering lihat nih, ada orang norak gitu. Nah itu sebenarnya kadang-kadang mirip dengan culture shock. Terus ada culture lag. Culture lag ini di sini adalah perbedaan taraf kemajuan. Jadi ada bagian dalam suatu kebudayaan. Jadi kebudayaan kita rasanya sepertinya di bawah, sementara kebudayaan dia sepertinya maju banget gitu. Padahal sebenarnya sama aja. Terus kemudian ada namanya etnosentrisme. Jadi etnosentris ini adalah sikap pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya itu disertai dengan sikap pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Jadi ini merendahkan kebudayaan lain gitu ya.
Nah, di bidang politik ada yang positif, yaitu terwujudnya good government. Artinya ya pemerintah kita berusaha untuk menjadi pemerintah yang lebih baik lagi. Contohnya adalah penanganan COVID ini. Ketika kita berlarut-larut terus tidak bisa menyelesaikan masalah dalam negeri, kita tuh sepertinya dianggap tidak bisa mengatasi masalah COVID gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, negara kita ini secara ekonomi tidak terlalu jatuh dibandingkan negara-negara yang lain. Itu adalah tindakan pemerintah kita, bagaimana caranya menyelamatkan rakyat supaya tidak jatuh terpuruk ke jurang kehancuran, terutama di bidang ekonomi. Terus kemudian meningkatkan hubungan diplomatik. Jadi kita juga bisa menjalin kerjasama dengan tidak hanya negara-negara besar, tapi kita juga bisa bekerja sama dengan negara-negara yang kecil lainnya, terutama di bidang ekonomi. Jadi demi meningkatkan kemajuan bersama. Terus kemudian menciptakan perdamaian dunia. Artinya kita bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara kecil, dan akhirnya negara-negara besar juga mau nggak mau ikut dengan kita supaya tidak melakukan hal-hal seperti perang dunia yang pernah dilakukan dulu gitu ya. Jadi keinginan mereka juga terhalangi dengan banyaknya jaringan gitu ya. Terus di bidang negatif di bidang politik itu ada negara berkembang itu bisa mengikuti kebijakan negara maju. Artinya gini, kadang-kadang dalam memutuskan sebuah kebijakan kita kadang-kadang ada intervensi dari negara maju. Terus kemudian kesepakatan internasional tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Contohnya adalah apa pasar pasar bebas. Kadang-kadang masyarakat kita ini sebenarnya belum siap menghadapi pasar bebas, tapi karena udah melakukan penandatanganan yang dilakukan oleh presiden kita yang lalu, mau nggak mau kita harus siap nggak siap kita harus siap. Terus kemudian ada konflik antar negara karena perbedaan kepentingan. Nah ini sering terjadi ketika itu menjadi global gitu ya. Nah, untuk minggu depan kita akan bahas tentang berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Sampai di sini pembahasan kita tentang apa itu globalisasi. Sampai ketemu minggu depan.